Selamat siang. Iya. Perkenalkan, saya Nomi Aktifana Panjaitan ingin menyampaikan tentang edukasi gizi seimbang. Pertama-tama, saya ingin bertanya kepada saudari, apa yang Anda ketahui tentang gizi seimbang? Menurut saya, gizi seimbang itu makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Baik, jawaban Anda sudah benar, tapi saya akan menjelaskan lebih detailnya. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam dan jenis sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan variasi makanan supaya kita tidak jenuh, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Makanan bergizi berguna sebagai tenaga, mengatur dan pembangun tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan makanan bergizi karena dalam masa pertumbuhan. Apakah Anda mengerti? Saya cukup mengerti. Biasakan sarapan pagi dengan makanan gizi seimbang, makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan air putih yang cukup. Nah, apakah saudari sudah melakukan pola makan yang benar? Tidak, karena saya itu kurang paham sama gizi seimbang. Nah, pesan saya buat saudari ialah makan dengan bersama keluarga supaya menu yang Anda makan bisa saudari bicarakan kepada keluarga Anda seterusnya. Yang kedua, makanlah 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, malam, serta kudapan 2 kali sehari. Yang dimaksud kudapan ialah selingan atau snack sebagai pencuci mulut saudara, tentunya dengan menu gizi seimbang ya. Iya. Yang ketiga, biasakan mengonsumsi ikan atau sumber protein lainnya. Apakah saudari suka mengkonsumsi ikan atau sumber protein lainnya? Saya suka makan ikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat ikan. Manfaat ikan itu mengandung vitamin, mineral, dan protein. Ikan itu membantu tekanan darah, menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kandungan omega 3 di dalamnya amat baik untuk kesehatan jantung. Apakah saudari mengerti? Saya mengerti. Yang keempat, makan sayuran dan buah-buahan. Apakah saudari makan atau pemilih dalam memakan sayuran tertentu? Saya makan sayur milih-milih karena saya tidak suka yang pahit. Ya, seharusnya saudari tidak memilih sayuran tertentu karena sayur dan buah itu sangat penting yang mengandung vitamin dan mineral yang mengatur pertumbuhan atau pemeliharaan tubuh dan menjaga tubuh kita karena kandungan seratnya itu sangat bagus buat tubuh kita. Yang kelima, batasin makanan cepat saji, makanan manis dan berlemak karena makanan ini sangat mengganggu pertumbuhan kita. Jika saudari suka makanan cepat saji, mohon dikurangin ya. Juga batasin gula maksimal 4 sendok makan per hari, garam setengah sendok makan per harinya juga, dan lemak 4 sendok makan per hari. Juga biasakan menyikat gigi 2 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur. Yang ketujuh, hindari rokok dan minuman beralkohol. Terakhir, saudari lakukan latihan fisik dan olahraga teratur supaya stamina dalam tubuh kita atau imun saudara itu tetap kuat dan sehat. Nah, makanan yang kita makan dianjurkan adalah makanan gizi seimbang ya. Setiap kali makan dianjurkan makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan serta air putih jangan lupa. Porsi makanan dalam piring dibagi menjadi 3 bagian. Saudari bisa melihat gambar yang saya gambar. Ini gambarnya. Sepertiga untuk makanan pokok itu nasi, sepertiga juga tuh lauk pauk dan buah-buahan, dan sepertiga juga untuk sayuran. Apakah saudari mengerti? Saya mengerti. Saudari harus membiasakan sarapan ya sebelum aktivitas, karena sarapan adalah makanan yang dilakukan antara bangun pagi sampai jam 9 pagi untuk memenuhi kebutuhan kita saat melakukan aktivitas dengan aktif. Sarapan terbaik akan dilakukan pada pukul 6 atau sebelum jam 7 pagi.
Sarapan tuh terbukti dapat meningkatkan konsentrasi belajar dan memberikan energi pula pada otak, sehingga apa yang dipelajari Anda dapat diresapi. Akibat jika kita tidak sarapan tuh berakibat buruk karena kita tuh susah konsentrasi dalam belajar, lemas, dan menyebabkan kegemukan pada remaja sekarang dan meningkatkan resiko jajan yang tidak sehat. Selain itu, biasakan saudari meminum air putih yang cukup ya, karena air putih sangat diperlukan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh saudari. Untuk itu, kita dapat mengetahui keseimbangan air ialah di mana jumlah masukan air kita ditengok dari keluar air dalam tubuh kita atau cairan dalam tubuh kita. Kita sangat dianjurkan minum air putih 7-8 gelas seharinya. Apakah saudari sudah melakukannya? Tidak. Lalu saya menjelaskan bagaimana saudari itu tahu kalau kita tuh minum cukup atau tidaknya. Kita bisa lihat tuh dari hasil urin kita. Jika urin kita kuning, berarti kuningnya agak putih gitu, berarti cairan kita cukup. Jika kuning keorangan, berarti cairan saudara kurang. Kalau jika orange kepekatan, berarti saudari sangat kekurangan cairan. Kira-kira kamu sudah cukupkah minum air putih hari ini? Sepertinya tidak. Seharusnya kamu harus meminum air putih yang cukup ya. Yang terakhir, kita tuh memperhatikan jajan kita. Saudari pasti jajan kan? Jajan. Ingat ya, tidak semua makanan yang penampilannya menarik itu sehat. Karena kita tidak tahu dalam cara pengolahannya apakah ada terdapat MSG-nya atau tidak, atau dibuatnya secara higienis atau tidaknya. Terus tuh pilihlah makanan yang terbungkus atau tersimpan di tempat yang tertutup sehingga bebas dari debu, lalat, kecoa, tikus, penyebab penyakit, diare, tipes, dan hepatitis. Pilihlah makanan tidak mengandung pengawet, pewarna, pemanis, penyedap, dan pengenyal agar terhindar dari bahaya keracunan makanan kimia. Nah, itu tadi dari saya tentang gizi seimbang. Semoga Anda dapat menerapkan apa yang saya sampaikan tentang edukasi gizi seimbang agar tubuh Anda tuh jauh lebih sehat. Hanya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih kembali.